Halo, yang lainnya mana nih? Halo, yang lain, selamat datang. Sambil nunggu yang lain ya. Halo, Halo kamu, Ti. halo, apa kabar, Rauf? Alhamdulillah baik. Kamu, Ti, apa kabar? Baik, baik. Aku masih di kantor. Oh, lagi di kantor. Nunggu yang lain bentar ya, Kak. Siap. Kamu ini dari mana, Rauf? Aku dari itu, Kak, dari Cilacap. Oh, Cilacap. Lumayan Kamu, ya. Ti, sekarang lagi di mana? Di Jakarta Timur. Wah, Jakarta. Cilacap. Ya, aku udah lama banget kayaknya nggak pernah ke Cilacap. Oh, pernah main, Kak, ke Cilacap? Main-main doang sih. Banyak teman sih di sana. Langsung mulai aja kali ya, Kak? Boleh, boleh. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Selamat datang buat kamu Tia Esvan dan selamat datang pada para peserta seminar. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan seminar dengan judul Cara Memberi Emosional yang Baik pada Tulisan. Nanti materi akan dipandu oleh kamu Tia Esvan sendiri. Sebelumnya boleh saya bacakan ya Kak, CV-nya. Boleh. Kamu Tia Esvan ini adalah CEO dari penerbit dari salah satu penerbit ya Kak, namanya Sunset Road. Bener kan Kak? Iya. Terus memiliki pengalaman di bidang penulisan dan penerbitan kurang lebih dari 10 tahun maksud saya. Kiprahnya di dunia literasi telah mengantarkannya pada banyak karya yang telah diterbitkan di Indonesia. Wah, ternyata sangat berprestasi ya kamu. Lalu ada pendidikan nih. Kamutia ini pernah berkuliah di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ilmu Budaya, program studi sastra sastra Arab, ya bukan Kak. Yes. Lalu di kuliah juga di Belanda, wah keren banget nih. Namanya Hogeschool Utrecht di Faculty of Business and Economic, program studi Global Business Strategy. Wow, keren. Pengalamannya banyak banget nih Kak. Ada pernah menjadi copy editor Kultumedia, lalu pernah menjadi acquisition editor,
pernah menjadi editor visi media pustaka. Ada beberapa di Agromedia Group, Pustaka Alfabet, lalu pernah menjadi managing editor for Fantasius di Ufuk Publishing House tahun 2014 sampai 2015. Lalu pernah menjadi marketing communication manager tahun 2015-2016. Lalu selanjutnya menjadi online marketing manager tahun 2016 dan 2017. Lalu pernah menjadi editor di Shift for Fantasius di Ufuk Publishing House juga. Lalu pernah menjadi Chief Operating Officer di Rans Publisher tahun 2018 sampai 2019. Terus pernah menjadi Social Media Manager di Rans Entertain tahun 2019. Benar, Kak? Iya, benar. Wah, keren banget nih. Lalu pernah menjadi penulis lepas materi di Tempo Media Group 2013 sampai dengan sekarang, dan yang terbaru ini ada CEO Creative and Production di PT Anurika Dunia Literasi. Itu pengalamannya banyak sekali ya, Kak, berarti sudah sangat lama berada di dunia literasi. Ya, sambil main-main aja sih. Ya, tapi ini banyak sekali ya. Lalu pernah menulis beberapa biografi yang salah satunya ada biografi Membangun Bekasi dengan Hati, biografi Wali Kota Bekasi Ahmad Effendi tahun 2020. Terus pernah menjadi reportase ekspedisi, wah keren, Travel Med Western Australia, National Geographic Travel Indonesia tahun 2016. Lalu, wah ini buku banyak sekali ya bukunya yang ditulis ya. Saya bacakan salah satunya aja ya. Jurnal di Rumah Saja, penerbitnya Sunset Road tahun 2020. Sebenarnya ada banyak sekali ya, nggak mungkin saya menyebutkan satu-satu, karena beliau ini orang yang sangat menginspirasi buat kita semua, karena banyak sekali pengalaman yang telah ditorehkan dari Kamutia ini ya, Kak. Mungkin kurang lebihnya itu aja kali ya, Kak. Biar mempersingkat waktu. Langsung aja ke materi ya, Kak. Oke. Dipersilahkan untuk Kamutia memberikan materi tentang cara memberi emosional yang baik pada tulisan. Silahkan Kamutia. Oke, aku bingung juga sebenarnya mau materinya tentang apa ya. Tapi aku mau nyapa ada beberapa teman-teman aku juga di sini. Tadi aku lihat ada Desya. Desya itu salah satu reviewer buku di Jogja juga yang sering review buku macam-macam. Kalau mau minta rekomendasi buku macam-macam bisa ke Ibu Deska ini. Terus tadi ada Lemari Bundi, itu salah satu toko buku online paling hits di Indonesia. Buku-buku Sunset Road yang diskon bisa dibeli di Lemari Bundi juga. Terus tadi kayaknya aku lihat ada beberapa teman-teman aku ada Ibu Meni dari Darul Quran. Ini salah satu timnya Ustadz Yusuf Mansur. Wah, keren. Tadi kayaknya ada siapa lagi? Tadi kayaknya ada yang dari Bali juga, ada Mar di Bali juga. Okay. Kalau ditanya tentang gimana sih cara ngasih emosi yang tepat lah ya bagi sebuah karya, sebenarnya gini ya, emosi itu kan bagian dari emosi itu akan muncul dengan sendirinya ketika setiap penulis itu menyusun dari awal sampai akhir itu dengan benar gitu kan, alur karyanya dengan benar gitu kan. Ketika yang disebut benar itu seperti apa yang saya maksud? Yang pertama, ketika dia memilih latar. Kemudian yang kedua, ketika dia memilih karakter. Dan yang paling penting sebenarnya emosi yang
apa ya yang bisa dirasakan oleh pembaca itu sebenarnya paling kuat ketika dibawakan oleh para karakter dalam karya itu. Itulah kenapa pentingnya sebelum mulai menulis, penulis ini penting untuk mendefinisikan karakternya itu mau seperti apa. Yang protagonis misalnya karakter yang good guy-nya gitu kan ya. Karakter-karakter yang good-nya ini seperti apa sih gitu kan ya. Dan mungkin tipsnya ini beberapa setiap penulis biasanya punya punya caranya sendiri ya dalam membuat karakterisasi gitu ya. Tapi yang paling sering dilakukan oleh para penulis adalah mereka itu bikin semacam biodata. Jadi para karakternya ini dibikinin biodata. Misalnya si A gitu kan. Si A nama lengkapnya siapa, nama panggilannya siapa, lahirnya tanggal berapa, lahirnya di mana, bintangnya apa, favorit makanan favoritnya apa, hobinya apa, warna favoritnya apa, kemudian tingginya berapa, beratnya berapa, ciri-ciri fisiknya gimana, dia paling suka pakai baju baju yang model gimana stylenya, dia tuh ngidolain siapa, kemudian dia suka baca buku yang gimana, dia suka baca film yang gimana, sedetail itu. Agar apa? Agar kita sebagai penulis itu memang merasakan bahwa karakter ini hidup gitu. Jadi jangan cuma sekedar oh ini kayaknya kayak si ini misalnya biasanya kan kalau beberapa penulis kan dia cari cari apa namanya visualnya lah gitu kan ya. Misalnya visualnya kayak siapa misalnya gitu kan visualnya mungkin kayak Harry Styles atau siapa gitu kan. Dan menurut saya tidak cukup boleh ya ada visual itu boleh, tapi lebih lebih enak lagi ketika punya daftar biodata itu tadi. Sehingga nanti kita sebagai penulis itu bisa apa ya bisa memberikan tugas bagi karakter-karakter kita ini dengan tepat. Tugas itu gimana? Misalnya dalam sebuah cerita, misalnya kita aja lah sama teman-teman kita biasanya gitu kan. Pasti kan biasanya ada yang serius banget, ada yang tukang bercanda gitu kan ya. Ada yang dia selalu mimpin gitu kan, ada yang dia selalu mimpin, ada yang males-malesan, yang udahlah aku ngikut aja, pokoknya kemana aja temennya bilang ya udah dia ngikut gitu kan. Ada yang misalnya yang penakut gitu, paranoid, jangan dong, ayo dong pulang dong, nanti dicariin orang tua, pokoknya ada yang kayak gitu kan, ini macam-macam kan. Nah, dalam sebuah cerita kita sebagai penulis itu harus memberikan peran itu kepada karakter kita gitu kan ya, baik yang antagonis maupun yang protagonis. Si A ini perannya apa sih dalam cerita itu? Dia sebagai apa? Apakah dia sebagai pembawa benang merah utama, ataukah dia cuma sekadar sekunder aja misalnya gitu kan ya? Apa yang tim hore misalnya dan sebagainya? Atau apa nih peran dia? Apakah dia nanti yang akan menjadi apa ya plot twistnya itu dia yang bawa misalnya, plot twistnya itu ada di dia misalnya. Nah seperti itu, sehingga emosi itu akan terbangun dengan baik karena pembaca merasa bahwa karakter-karakter yang mereka baca dalam karya kita itu apa ya, tergambarkan dengan detail gitu. Seolah hidup gitu ya. Benar ya, seolah hidup. Dan yang pasti menurut aku sih jangan bikin karakter kalian itu kayak apa ya, kayak manusia sempurna sih. Karena sebenarnya semakin kesini pembaca tuh sebenarnya pengen baca suatu hal yang kayak mereka, yang kayak manusia aja gitu. Manusia kan pasti ada kurangnya gitu kan ya, pasti ada nggak mungkin lah dia 100% sempurna. Dan itu justru karakter yang baik adalah yang bisa membuat pembaca itu merasa relate sama dia dan ngerasa bahwa ya ini manusia, yang gue baca ini manusia, yang gue baca ini karakter utama di sini adalah kayak gue juga gitu kan, bikin salah, membuat keputusan yang salah, membuat apa misalnya asumsi yang salah gitu kan ya, jatuh cinta kepada orang yang salah dan sebagainya. Ada hal-hal seperti itu sebenarnya yang utama ya untuk memberi emosi pada karya kita. Sebenarnya lewat karakter itu adalah hal yang paling mendasar sekali gitu. Jadi usahakan ketika teman-teman sebelum mulai menulis, luangkan waktu lebih lama lah untuk membuat daftar karakter, untuk memperdalam karakter kalian, untuk riset apa namanya tentang karakter kalian itu mau bagaimana gitu kan. Dan yang pasti yang semakin manusiawi adalah ketika dia yang seringkali dilupakan oleh para penulis, terutama penulis muda, adalah bahwa
karakter ini kan setiap karakter punya background story ya, punya latar belakang lah. Latar belakang dia kecilnya di mana, dia lahirnya di mana, dia dari keluarga bagaimana, itu mempengaruhi karakter dia. Dan itu yang seringkali dilupakan oleh penulis pemula gitu kan. Dilupakan bahwa background story itu akan pengaruhi loh jalan pikiran, akan pengaruhi cara si karakter itu mengambil keputusan dalam cerita, cara dia menyelesaikan sebuah permasalahan, bahkan dari cara dia bercakap-cakap, cara dia bersosial misalnya gitu kan. Orang-orang dari yang misalnya besar dan lahir misalnya di Kalimantan atau Sumatera atau Sulawesi dengan yang misalnya tinggal di Cilacap misalnya, pasti beda banget gitu kan. Dari cara merespon sesuatu, dari cara ngomongnya kan juga pasti beda ya Rauf. Mau bagaimanapun yang namanya misalnya ini ketika ini backgroundnya adalah Indonesia, faktor kultur itu berpengaruh loh pada karakter real ya di dunia nyata. Dan ada baiknya juga ketika kita bikin itu ya ada unsur background story yang real itu tadi gitu kan. Misalnya dari cara dia ngomong dan sebagainya. Dan satu hal yang pasti, gak harus kok karakter itu urban dalam artian orang Jakarta, tinggal di Jakarta, lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Buat teman-teman, aku yakin di sini teman-teman kan dari berbagai macam daerah ya. Aku menyemangati kalian untuk ya mulai bikin karakter yang sesuai dengan kota kalian masing-masing. Karena sebenarnya pembaca itu butuh variasi latar cerita, butuh variasi background karakter dan sebagainya, sehingga pembaca muda di Indonesia tahu bahwa ya Indonesia itu kan nggak cuma Jakarta aja gitu kan. Dan kayaknya lama-lama baca tentang Jakarta melulu kayaknya bosen juga. Iya, bosen, harus cari yang lain gitu. Dan jangan malu untuk mengeksplorasi ketika kalian bilang, oh karakter saya dari Cilacap nih, mungkin kadang kalau dia ngomong sama keluarganya pasti dia akan ada ngapak-ngapaknya gitu kan ya. Dan itu nggak apa-apa gitu, itu nggak apa-apa gitu kan. Itu kan dialek, itu aksen, bahkan kalau di di luar itu biasanya pasti akan dibedakan. Ketika misalnya latarnya di Inggris gitu kan, latarnya di Inggris, penulis Inggris ini pasti dia akan switching ketika misalnya si karakter ini dari asalnya itu misalnya dari mana yang punya logat banget itu misalnya dari Bristol atau Blackpool misalnya gitu. Kemudian dia datang ke London, dia dia pindah tinggal di London. Di situ pasti tetap dikasih cara orang Blackpool itu ngomong. Blackpool kan itu deket sama pelabuhan gitu. Jadi lebih kayak kalau di kita tuh mungkin kayak orang Surabaya gitulah modelnya gitu kan. Gaya-gayanya gitu kan, karena dia tinggal di pelabuhan dan sebagai kayak orang Liverpool tuh tinggal di pelabuhan. Gaya-gayanya tuh makanya antara Zayn Malik sama Harry Styles kalau di One Direction itu kan beda banget. Karena Zayn Malik itu anak pelabuhan gitu, anak-anak Blackpool gitu, Blackpool atau Bristol kalau nggak salah gitu. Sementara Harry Styles anak kota gitu kan. Jadi nah gitu maksud aku gitu. Dan kalau di novel-novel di luar mereka oke aja gitu memasukkan unsur dialek-dialek yang bagi kita mungkin di sini deso banget, itu ada ngapak-ngapaknya misalnya gitu. Padahal sebenarnya itu justru bikin kalau kita konteksnya emosi tadi, bikin emosi itu jadi terbangun gitu dengan dengan pembaca, karena mereka ngerasa oh iya ya ini sama kayak aku nih, punya aksen juga, punya dialek lokal daerah juga gitu kan ya. Itu yang pertama punya ciri sih. khas gitu ya. Ya, punya ciri khas. Dan yang memang paling dekat itu ya emosi itu bisa dibangun dari karakter yang penggambaran karakter yang tepat. Kemudian yang kedua adalah bisa dibantu juga dengan pemilihan diksi yang tepat. Jadi setelah pemilihan karakterisasinya tepat, kemudian yang kedua diksinya juga harus tepat gitu kan. Kita emosi itu kan biasanya emosi itu macam-macam ya. Emosi itu bukan cuman saat jatuh cinta aja gitu kan. Emosi adalah saat apapun juga, misalnya ketika dia sedih, karakternya sedih, ketika dia jatuh cinta, ketika dia senang, ketika dia marah, itu juga harus pemilihan diksinya harus tepat gitu kan ya. Jangan sampai semuanya jadi flat gitu kan, sama gitu antara cara ngomong dia ketika marah dan cara ngomong dia ketika jatuh cinta itu
sama aja. Padahal kan di kehidupan nyata ya kita kan pasti beda lah, kita kalau lagi marah itu kan pasti kita pilihan kata kita juga beda kan dibandingkan dengan kita lagi senang misalnya atau lagi sedih dan sebagainya. Nah itu jadi pemilihan diksinya juga harus tepat sesuai dengan kondisinya. Jangan berlebihan, tapi juga jangan sampai nggak ada emosi. Kayak misalnya tentang marah. Kalau marah itu kan orang ini paling umum ya, paling umum banget. Apalagi ketika dia secara karakter, tapi mah harus sesuai dengan karakter ya. Jangan sampai pemilihan diksi ini jadi nggak sesuai sama karakter dia gitu kan. Misalnya dia digambarin orang apa ya istilahnya, misalnya orang Jogja gitu kan. Dia lahir di Jogja, dia besar di Jogja, apalagi besar di Jogjanya itu di daerah misalnya Prawiro Taman gitu, daerah keraton gitu kan ya. Yang biasanya orangnya lebih alus-alus lah gitu kan dibandingkan Halus. yang di daerah-daerah yang lain gitu kan. Kemudian dia nggak pernah keluar dari Jogja. Kemudian tiba-tiba digambarin waktu marah dia itu apa namanya memaki-maki seperti ya kayak bukan orang lahir dan besar di Kayak Jogja dan orang keras tinggal gitu ya. ya, nah itu jangan sampai kemudian nggak cocok gitu loh sama karakterisasi dia Nggak gitu kan. nyambung. Benar gitu. Nah itu jadi pemilihan diksinya juga harus diperhatikan. Ini karakternya, kalian membangun karakter kalian itu bagaimana? Jadi ini harus match nih antara karakter yang sudah kalian bangun dengan pilihan diksinya. Karena kalau enggak nanti ya jadi apa ya? Jadi emosinya nggak akan nyampe gitu kan, karena nggak cocok gitu antara karakter yang dibangun dengan pilihan kata-kata dia. Misalnya ketika marahnya juga harus tepat gitu. Misalnya dia memang mungkin kadang-kadang namanya orang kan pasti ada maki-makinya juga harus tepat gitu. Nggak, jangan sampai misalnya cara orang Sumatera Utara sama cara orang eh, mana misalnya kalau di Jawa Tengahan itu misalnya mana ya yang agak-agak Banjarnegara misalnya gitu kan. Itu kan pasti beda ya kalau orang Banjar tuh kan semarah-marahnya orang Banjar itu Banjarnegara gitu kan ya. Pasti ya tetap aja agak kalem gitu dibandingkan dengan mungkin orang Sumatera Orang Utara Batak. atau misalnya orang Makassar gitu kan atau orang Yeah. Jawa Timur, orang Surabaya gitu kan. Itu kan pasti beda pilihan kata-katanya. Nah, itu juga harus harus tepat juga gitu kan. Jadi itu sih sebenarnya tipsnya. Yang pertama adalah karakternya tepat, kemudian pilihan diksinya juga sesuai dengan karakter. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan latar. Jadi latar ini kan terutama latar ini ya, latar penggambaran latar maupun narasi ketika suatu momen itu terjadi. Misalnya lagi lagi apa ya, misalnya lagi ada ceritanya nih, makanya si tokoh cewek ini, tokoh cowok mau nembak tokoh yang cewek gitu kan ya, tokoh utamanya gitu kan ya. Berarti kita harus persiapkan dari awal di mana nih nembaknya sehingga suasananya tuh pas, moodnya itu bisa terbangun dengan baik, sehingga emosi pernyataan cinta kedua pasangan ini juga bisa dirasakan sama pembaca. Jangan sampai malah nanti misalnya di situ digambarin dia itu nembak si cowok, nembak si cewek ketika misalnya apa ya, siang bolong, misalnya jam 12 siang, misalnya konteks latarnya misalnya Jakarta, jam 12 siang lagi macet naik angkot gitu misalnya gitu kan ya, atau lagi macet naik Kopaja misalnya gitu, misalnya ada yang naik Kurang Kopaja. greget gitu ya. Kan itu nggak nyambung. Maksud aku kalau ditembak cowok di dalam kondisi kayak gitu yang panas, udah panas, namanya Kopaja kan nggak ada AC, nggak ada apa gitu kan, Iya. macet lagi kan, bener-bener macetnya stuck gitu kan. Yang ada aku mau bawanya pengen nampol gitu rasanya, bukan Iya nerima bener. gitu. Mau emosi gitu kan pasti kan bawaannya gitu kan. Jadi pilihlah penggambaran suasana, penggambaran latar waktu, penggambaran latar tepat yang sesuai dengan konteks emosi yang ingin kalian berikan kepada scene-scene tertentu gitu kan. Maksudnya kalau scene-nya lagi baper, ya coba dipikirkan biar baper tuh suasananya dibikin gimana sih gitu kan ya. Kemudian kalau misalnya lagi apa misalnya lagi berantem kan, lagi apa, ya scene ini juga harus berpengaruh, latar dari scene ini juga harus berpengaruh gitu kan ya. Makanya kalau memang bagus itu sih ya film-film atau drakor-drakor itu sebenarnya
bagus sih untuk kita belajar apa ya. Biasanya mereka kan selalu tepat ya nyari nyeting apa namanya Suasana latar luas romantis. suasana itu suasana romantis maupun lagi biasanya mereka berantem itu di jembatan gitu kan. Terus di Ya, mana yang sering ya? Kalau nggak di jembatan atau misalnya di mana yang kayak gitu-gitu lah. Dan itu kan memang kalau jembatan itu kenapa jembatan? Kalau aku perhatiin beberapa drakor itu kalau lagi putus, lagi marah dan sebagainya itu di jembatan karena memang jembatan itu kan secara view dan secara image itu ya cocok aja buat orang pisah gitu kan buat orang berantem sama kan juga ada beberapa mitos-mitos di kalangan di Indonesia juga kan ada ya mitosnya kalau ya, kalau lewat jembatan itu nanti putus gitu misalnya gitu kan itulah kenapa latar jembatan ini cocok nih buat kalau misalnya kalian mau tokohnya mau putus bawa aja tuh mesti ke jembatan mana gitu misalnya gitu kan atau kemana lah di suasananya yang tepat gitu kan. Itu jadi menurut menurut aku tiga unsur utama itu sebenarnya kalian akan bisa memberikan emosi yang tepat sehingga pembaca itu benar-benar ngerasain gitu kan yang lagi dibangun itu apa sih yang mau disampaikan pembaca itu apa dari karakter-karakter yang ada di kisah kalian adalah ya tadi ketika kalian menjaga karakterisasi dengan baik, kemudian diksinya tepat, kemudian latarnya mendukung. latarnya Tiga, mendukung. ya, tiga komposisi itu aja sih menurut aku sudah cukup ya untuk bisa memberikan emosi yang kuat gitu kan ya. Karena itu udah kombinasi yang triple combo lah untuk bisa bikin orang tuh benar-benar baper maksimal gitu kan ya. Yang seringkali juga permasalahan-permasalahan yang terjadi seringkali emang miss-nya itu ya di situ gitu kan. Kalau nggak karakternya kurang, diksinya kurang tepat, penggambaran suasananya itu nggak apa namanya tidak terbentuk dengan baik gitu kan. Kurang lebih gitu sih Rauf kalau dari aku. Ya baik Kak. Mungkin teman-teman yang lainnya kurang lebih materinya gitu ya. Selanjutnya mau sesi tanya jawab Kak. Boleh, boleh. Nanti sambil kalau misalnya Iya, aku ada yang keingetan juga nanti aku sampaikan lagi. ya. Ini silakan buat teman-teman peserta yang mau tanya, boleh nih tanya langsung. Atau siapa nih? Ada yang nanya nih. Dari Aini Ikma. Assalamualaikum kamu Tia. Salam. Salam kenal. Boleh tahu dong Waalaikumsalam. Kak sedikit cerita kisah kakak sampai sukses seperti sekarang? Keren banget gitu katanya. Gimana tuh Waduh, Kak ceritanya? aku tuh belum sukses ya. Jadi kalau suruh cerita kisah sukses mungkin kayaknya masih belum tepat lah. Namanya ya masih membangun lah apa namanya fasenya sama lah sampai sama teman-teman yang ada di sini lah lagi membangun mimpi seperti juga teman-teman yang ada di sini. Semoga ya kita semua bisa membangun mimpi kita, membangun dan mewujudkan mimpi kita masing-masing. Paling aku cerita ini Amin. aja deh, aku cerita tentang uh, pengalaman kenapa sampai ke industri buku aja kali ya. Mungkin itu Iya boleh. mungkin lebih ke situ. Sebenarnya kalau uh, kalau masalah buku itu karena hobi sih sejak kecil gitu kan ya aku dari mulai bisa baca itu memang udah hobi baca karena ngelihat kedua kakakku tuh suka baca gitu kan ya kakakku yang cowok dan cewek emang suka baca dan waktu kebiasaan kami waktu itu kami masih tinggal di Lombok masih tinggal di Lombok dan aku ingat banget waktu aku masih kayaknya awal aku SD aja atau aku TK aku mulai belajar baca itu kan TK itu belum ada listrik di desaku di Lombok itu belum ada listrik. Nah itu pas saya malam gitu jam makan malam kakak-kakakku tuh jarang banget ada yang kita tuh jarang banget makan di meja makan tapi biasanya makan di ruang tamu nah bahkan di ruang tamu itu sambil baca buku masing-masing ini kakakku yang cowok baca apa kakakku yang cewek biasanya baca majalah gitu kan ya dan aku tuh ngeliatin mereka kayak kayaknya seru banget ya akhirnya aku apa ya maksudnya minta ibuku untuk Ikutan. ngajarin aku baca gitu biar aku bisa bisa ikutan baca juga kayak mereka gitu kan ya dan ternyata pas mulai baca ya langsung suka sih karena karena bagi anak desa pedalaman seperti aku gitu kan ya baca buku itu kayak apa sih Rau kayak dikasih jendela-jendela baru untuk bisa lihat dunia lain gitu untuk tahu Oh oh kayak
semacam oh dunia luar tuh gini gitu ya. Iya gitu, karena kan nggak kebayang ya, maksudnya aku tinggal di dekat pelabuhan gitu kan, nggak kebayang dunia lain di luar desa aku tuh kayak gimana sih, nggak punya bayangan gitu kan. Jadi pas baca, misalnya baca waktu itu suka baca cerita detektif kayak Sherlock Holmes, kemudian uh, Agatha Christie, begitu gitu. Oh ini di sini ada yang join dari komunitas Detectives ID. Ini buat teman-teman di sini yang suka baca cerita detektif, suka baca cerita thriller, bisa join nih sama komunitas Detective ID. Ini mereka obrolannya ya seputar buku-buku tema detektif gitu kan. Karena itu juga buku pertama yang aku baca dan langsung kebayang waktu itu kalau Sherlock Holmes kan latarnya di Inggris. Oh ternyata Inggris Iya. tuh kayak kayak gitu ya, kayaknya seru banget. Jadi kayak punya mimpi, oh, suatu hari nanti aku pengen ke Inggris gitu kan. Wah. Kemudian baca macam-macam lah yang aku baca waktu itu ya, sehingga punya, dan tiba-tiba aja terbersit keinginan suatu saat aku ingin menjadi orang yang terlibat di balik proses pembuatan sebuah buku, karena kayaknya seru ya bikin orang itu happy gitu kan, happy ketika membaca buku sama seperti yang aku rasakan ketika aku membaca buku itu. Karena bagi aku buku itu pembawa kebahagiaan gitu kan ya. Buku itu teman, apa ya, teman sejati, sahabat sejati yang nggak pernah komentar, nggak pernah komplain, tapi dia selalu Hmm. nemenin gitu kan. Dia selalu nemenin dalam mau kita kondisi bahagia, kondisi down dan sebagainya. Kayaknya selalu buku itu bisa jadi, apalagi kalau kita lagi down, kayaknya kalau kita curhat sama orang, paling kita cuma dikasih masukan ini itu gitu kan. Tapi kadang kalau kita, yang kadang-kadang kita sendiri nggak bisa nerima gitu kan ya. Tapi kalau kita baca dari buku tuh kesannya beda gitu kan. Kalau dituturin sama buku sama dituturin sama teman kita itu, bahkan sama orang tua kita kadang-kala gitu kan ya. Itu terasa terasa berbeda gitu kan ya. Ya udah akhirnya mulai mulai belajar nulis juga waktu itu SD lah, iseng-iseng lah belajar Wow. nulis dan sebagainya gitu kan. Tapi mulai nulis agak bener sih waktu SMA. Nulisnya biasalah nulis di majalah dinding, kemudian buletin sekolah waktu itu. Nah di kuliah baru belajar di UGM, aku baru belajar menulis dengan benar lah, secara struktur dan sebagainya gitu kan. Sehingga lulus kuliah aku langsung keterima kerja di kelompok Agromedia Group. Itu ada, waktu itu aku pertama kali di redaksi Kultum Media namanya, untuk buku-buku tema agama praktis. Ya dari situlah akhirnya ngerasa, oh ternyata di industri buku itu seru, karena bisa bisa apa ya, itu tadi ya, bisa terlibat. Dan kayaknya kan aku orang yang suka buku gitu, kayaknya terlibat dalam proses pembuatan buku itu jadi kebahagiaan tersendiri gitu ya, ketika bisa membuat orang lain itu happy dengan buku-buku yang aku bantu untuk terbitkan gitu kan. Itu tahun 2007. Udah sampai sampai kemudian pindah-pindah ke beberapa penerbit, sampai akhirnya tahun lalu ya udah mulai bikin Sunset Road gitu kan, sama mungkin sekarang jadi handle beberapa penerbit yang lainnya juga. Ya intinya sih sebenarnya beberapa teman aku tuh sering komentar, oh kayaknya kamu enak banget ya bisa kerja di sesuai dengan hobi gitu kan, sesuai dengan hobi dan sesuai dengan passion gitu kan. Passion. Ya, sebenarnya sih kebetulan aja ya. Maksudnya karena mungkin karena aku ngerasa ya itu hal yang bikin aku bahagia dan pekerjaan yang bikin aku bahagia. Tapi nggak harus juga kok, nggak harus setiap orang itu bekerja sesuai dengan hobinya gitu kan. Karena disesuaikan aja sih dengan diri masing-masing. Nanti jangan sampai ada yang, oh kak, aku mau resign aja dari pekerjaanku yang sekarang karena tidak sesuai hobiku, tidak sesuai passion. Kadangkala untuk orang-orang tertentu, biarkan passion dan hobi itu jadi passion dan hobi aja gitu kan ya. Tapi untuk pekerjaan bisa jadi kalian akan lebih maksimal di bidang kalian yang sekarang gitu kan. Jadi kadang-kala antara profesi secara profesional dengan passion secara hobi itu adalah dua hal yang berbeda gitu kan. Ada kalanya juga dua itu jadi satu hal yang sama. Jadi tergantung orang masing-masing, itu aja sih. Dan memang prinsipnya adalah ya happy aja sih mengerjakan apa yang kalian kerjakan, terutama ketika kalian tahu bahwa apa yang kalian kerjakan itu bisa bikin orang lain bahagia gitu kan. Dan itu jadi bisa jadi penyemangat sih untuk untuk fokus melakukan apapun yang teman-teman lakukan sekarang gitu.
Panjang ya jawabannya jadinya. Iya, nggak apa-apa, Kak. Eh, ada yang tanya lagi nggak nih? Ada yang nyapa nih, Kak, dari Syafira Azifa. Selamat malam, kamu, Ti. Halo Syafira Azifa, selamat malam juga. Terima kasih sudah join ya. Kayaknya belum ada yang tanya nih, Kak. Boleh nggak kalau aku yang tanya? Boleh, boleh Rauf gimana? Jadi kan kadang aku tuh kalau misalnya nulis gitu ya, Mm-mm. nulis terus nulisnya mulai seru, tapi kadang tiba-tiba lupa suasananya belum kebentuk gitu loh, Kak. Nah, Mm-mm. kadang gimana? Maksudnya gini loh. Kadang pas udah suruh-suruhnya nulis panjang banget, tapi suasananya tuh lupa gak kebangun di situ gitu loh. Nah, itu Mm-mm. bagusnya gimana ya, Kak? Ditulis ulang atau kita nambahin atau gimana? Kalau suasana biasanya, kalau aku secara pribadi tipe orang yang suasana itu biasanya yang pertama sih dan yang utama kebangun. Karena kan aku kan lebih banyak nulis catatan perjalanan ya, reportase apa namanya, reportase traveling dan sebagainya. Kalau itu kan ya latar itu utama, eksplorasi latar itu menjadi 60% lah dari unsur tulisan yang aku bangun gitu kan. Makanya kalau di aku membangun latar itu sebenarnya suatu hal yang utama karena emosi dan apa namanya narasi-narasi selanjutnya akan berpengaruh pada latar itu gitu kan. Tapi kalau untuk fiksi, aku perhatiin juga beberapa teman-teman itu fokusnya lebih ke pembangunan karakter, kemudian ke konfliknya kan, kemudian Ya, benar. ke alurnya, kemudian ke twistnya dan sebagainya, sehingga latarnya lupa. Ini banyak banget penulis yang lupa dengan latar. Padahal latar itu sangat penting untuk membuat pembaca itu jadi enjoy dengan tulisan kalian. Jadi nggak bosen gitu loh, Rauf, kalau misalnya cuman cuman dipenuhin dengan dialog-dialog konflik, dialog-dialog percintaan tanpa ada latar yang asik gitu kan, pembaca jadi nggak dikasih waktu gitu loh untuk bernapas, untuk menikmati satu sudut dari sebuah kota yang ternyata menarik dan sebagainya. Nah, tips dari aku sih sebenarnya ditambal aja. Jadi kalau misalnya kamu sudah terlanjur nih, latarnya belum kebangun nih, latarnya belum Ya. kebangun, ketika kamu sudah baca ulang, tambahin lagi aja, tambahin misalnya di bagian ini, oh kayaknya enak nih, bagus nih, kayaknya dikasih latar ini gitu kan ya. Oh yang bagian ini kayaknya bagus nih, tambahin narasi tentang latar ini gitu kan ya. Atau latar yang disisipkan lewat dialog-dialog karakternya gitu kan ya. Bahwa dia ke sini, bahwa dia ke sana, dan dalam perjalanan dia ke sana dia melihat apa, dia mengalin apa dan sebagainya. Karena itu akan membantu pembaca kalian untuk semakin apa sih namanya tuh, semakin kebayang gitu loh sama cerita yang kalian Kayak seakan sedang bangun masuk gitu. gitu ya ke dalam ceritanya. Mm-mm. Iya. Dan latar sekali lagi tuh latar tuh nggak harus kota-kota besar kok. Aku tuh pengen banget sebenarnya mulai baca teman-teman itu mulai membiasakan diri untuk ya tadi bangunin latar sesuai dengan tempat yang kalian paling kenal, tempat yang kalian paling tahu, jalanannya kalian tahu. Kalian tahu di jalanan itu ada apa, ada tukang jualan apa aja, suara-suara apa aja yang ada di jalanan itu, di tempat itu, aroma tempat itu seperti apa gitu kan. Kemudian percakapan-percakapan apa yang biasanya ada di sana dan sebagainya. Dan itu kalau kalian lebih kenal dan tahu banget, orang pasti pembaca itu akan berasa kok gitu kan. Itu yang terjadi pada Laskar Pelangi gitu kan. Kenapa Laskar Pelangi Ya. itu sangat diterima dengan masyarakat, baik yang istilahnya itu tahu Belitung itu di mana maupun tidak, karena ya itu tadi latarnya, penggambaran latarnya itu jadi utama gitu kan. Di filmnya aja kan yang jadi kekuatannya sebenarnya lebih ke tempatnya itu kan ya, latar Tempatnya ya. kenapa kayak gitu. Menurut aku jangan sampai lupa bahwa latar itu punya peran, kasih porsi minimal 40% lah dari cerita yang kalian bangun gitu kan ya. Dan aku yakin misalnya kayak tipe-tipe kota kecil kayak Cilacap itu sebenarnya bagus loh Rauf untuk jadi penggambaran suasana. Jadi orang juga jadi nggak boring juga gitu kan. Misalnya di sana ada apa, terus bagaimana dan sebagainya gitu kan. Gitu sih. Jadi menurut aku ditambal aja. Jadi mulai kalau udah selesai ya disisir lagi mana yang tepat dan mana yang perlu ditambahin latar secara detail dan mana yang enggak. Yang pasti proporsional aja ya. Enggak harus setiap
setiap chapter, setiap apa namanya scene itu ada latar yang detail. Kadang-kala mungkin kita nggak perlu gambarin itu dengan detail juga nggak ada masalah gitu di bagian-bagian tertentu. Terima kasih Kak. Terus ada lagi nih Kak yang mau nanya. Kamu Tia, ada nggak quotes atau motivasi dari sebuah buku atau seseorang yang menjadi pegangan Kakak dalam dunia nulis? Apa ya? Kayaknya nggak ada sih. Aku tuh orangnya tuh nggak terlalu quote banget sih, maksudnya apa ya? Tapi ada satu quote kalau dalam yang dalam hidup sih sebenarnya, mungkin yang aku jadi pegangan aku dalam hidup dari dulu itu. Aku lupa ini ada di mana, kalau nggak salah mungkin di buku Dead Poet Society kalau nggak salah ya, aku lupa. Tapi quote-nya itu gini, semoga kebaikan datang dari segala arah. Dan waktu aku baca itu tuh aku ngerasa terkadang kita itu selalu merasa bahwa kebaikan tuh cuma datang dari arah sini aja dan arah itu aja yang kita tunggu gitu kan. Padahal kita nggak pernah tahu gitu kan ya, dari mana sih sebenarnya kebaikan itu datang. Atau kalau dalam konteks menulis, inspirasi dan ide lah, kita nggak pernah tahu kan dari mana ide itu akan muncul dan memberikan kita Tahu-tahu ada inspirasi gitu gitu. kan, gitu. Dan seringkali ketika kita cuma satu arah aja dalam kita melihat, dalam memandang, kadang-kala ketika si arah itu udah nggak bisa ngasih ide lagi, kita jadi stuck. Padahal kita nggak tahu sebelah kanan itu ada juga, di sebelah kiri ada juga, di belakang juga ada gitu kan. Dan gimana sih cara untuk memancing itu semua ya, dengan kita membuka mata, kita punya mata semakin banyak gitu kan. Kita punya harus menggali referensi juga semakin banyak. Jangan cuman baca buku dari genre yang kalian suka aja. Jangan cuman nonton film dari genre yang cuman kalian suka, dari artis yang kalian suka. Jangan cuma dengerin musik yang itu-itu aja. Coba sesekali dengerin musik dari negara lain, misalnya dari mana, misalnya dari Afrika, misalnya dari Meksiko gitu misalnya, atau dari Islandia gitu kan, atau dari manalah gitu kan. Seringkali itu akan bikin kita jadi ini loh, jadi kita apa ya, dapat ide baru dan dapat feel baru gitu kan ya. Itu sih sebenarnya yang penting. Aku sering kali kalau di YouTube tuh aku sering searching film-film dari berbagai negara gitu. Aku searching aja misalnya film dari Denmark gitu kan. Karena aku pengen lihat di Denmark tuh kayak gimana sih gitu kan. Atau misalnya film dari negara mana dan sebagainya. Karena kan cara untuk kita bisa melihat sebuah negara tuh paling enak sebenarnya kan dari film gitu kan. Iya. Dan itu nambahin ini loh, nambahin referensi tentang ya tentang karakterisasi, kemudian tentang tema, tentang alur, tentang latar sih terutama itu. Ya itu jawabannya ya dari Disa Damanik. Terima kasih Kak. Terus ada lagi nih Kak. Selamat malam kamu Tia. Kak boleh nggak Kakak share bagaimana cara Kakak menghadapi semua distraksi sama tantangan menulis? Sorry, aku agak batuk-batuk nih. Ya. Aulia, terima kasih ya buat pertanyaannya. Distraksi. Karena aku sebenarnya 90% ada penulis non-fiksi, sebenarnya mungkin aku agak lebih mudah sih dibandingkan dengan teman-teman yang menulis fiksi ya, kalau aku perhatikan ya. Karena kalau penulis non-fiksi itu kan panduannya jelas gitu kan ya, outline yang dibikin tuh jelas, dan apa yang ditulis tuh jelas. Biasanya kalau stuck di tengah jalan pun sebenarnya tahu tuh mau lanjutnya kemana, cuman mungkin kayaknya angle-nya aja bingung, dengan angle-nya harus kemana, harus bagaimana dan sebagainya gitu kan. Nah kalau kalau distraksi, aku sih lebih orang yang untungnya nggak terlalu terdistraksi. Jadi aku tuh bisa nulis di tempat yang rame banget aja, aku bisa nulis gitu. Di tempat yang istilahnya tidak, ya di mana aja sih sebenarnya. Kalau aku tipe yang di mana aja bisa menulis gitu kan ya. Mau di rumah sepi, mau di depan TV rame, di pinggir jalan pun gitu kan, atau misalnya lagi di kafe rame, ada di terminal, di mana di dalam mobil dan sebagainya. Aku tipe tipe orang yang memang benar-benar menulis di mana saja gitu kan. Karena ya kadang kita perlu sih berlatih untuk seperti itu. Aku juga awalnya
terbiasa kayak gitu karena kalau penulis non fiksi kan kadang-kala revisi harus cepat ya gitu kan. Apalagi kalau buat media misalnya, oh ditungguin ya 1 jam, ya harus 1 jam selesai. Ya misalnya waktu itu aku lagi ada di mana misalnya di stasiun, ya aku langsung buka laptop, langsung ngetik saat itu juga revisi, langsung kirim saat itu juga gitu kan. Ya itu jadi kebiasaan gitu kan, kebiasaan jadinya bisa nulis di mana aja pada akhirnya gitu. Kadang-kala kita perlu kok untuk tidak terlalu memanjakan diri kita, apalagi kalau teman-teman di sini mau jadi penulis profesional ya, penulis profesional dalam artian penghidupan kalian, mata pencaharian kalian itu dari menulis, dan kalian harus siap untuk bisa apa namanya mengejar deadline di mana saja, kapan saja. Karena itu jadi syarat utama lah buat orang yang mau menjadikan profesi penulis sebagai pekerjaan utama. Karena kan pasti kalian akan punya target kan. Tanggal sekian ya harus selesai, harus disetor dan sebagainya. Jangan terlalu memanjakan diri dengan alasan, aduh kak aku lagi nggak mood nulis, aku lagi writer's block dan sebagainya. Ya, itu pun kalian perlu bertanya sendiri pada diri kalian, emang beneran writer's block kah? Atau mager aja gitu, lagi males aja gitu buat buka laptop. Atau misalnya beneran nggak mood, atau emang lagi pengen nonton aja gitu, lagi pengen maraton drakor gitu misalnya. Atau lagi pengen scrolling-scrolling IG gebetan aja gitu, misalnya nggak mau nulis gitu. Terus kalian harus bertanya pada diri kalian sendiri sih, dan uh, sehingga ya bisa bisa tidak terdistraksi dalam kondisi apapun gitu. Emang itu harus dibiasakan, harus dibiasakan banget sih, terutama untuk rutin menulis itu tantangan terbesar bagi penulis adalah untuk mau merutinkan diri menulis. Aku juga awalnya gitu ya, maksudnya tahun kemarin tuh kayaknya tahun kemarin aku nulis ya lumayan sih buat beberapa media gitu kan ya. Sehingga Pak akhirnya sekitar berapa bulan terakhir ini aku itu kepikiran buat nggak mau muluk-muluk ngasih target diriku, oh sehari harus 1 halaman, oh sehari harus 1 chapter gitu. Ya karena nggak realistis gitu kan, karena ada banyak hal yang aku harus kerjakan juga. Akhirnya aku ngasih batas batas paling paling low banget lah, paling minimum, bahwa aku harus menulis 1 hari 1 paragraf, 1 day 1 paragraf. Dan itu ternyata jauh lebih cepet loh jadi untuk nulis gitu buat aku ya, yang buat apa ya, mungkin buat teman-teman yang punya kesibukan mungkin bisa pakai tips itu. Sehari 1 paragraf aja, dia nggak usah muluk-muluk, yang penting konsisten. Karena kan kalau 1 paragraf udah kebayang, oh ini gue nggak akan istilahnya tidak akan memakan waktu lama lah untuk menulis, karena kan cuma 1 paragraf aja, sehingga nggak memberatkan diri, sehingga nggak ngerasa males, cuma 1 paragraf doang masa sih males gitu kan. Jadi kalian membuatnya jadi lebih mudah, tapi justru progresnya itu jadi lebih lumayan. Kalau misalnya aku tuh lagi mengerjakan dari kemarin tuh kan, menyelesaikan buku yang selama 3 tahun aku tulis nggak kelar-kelar, sampai aku dikejar-kejar sama editorku gitu kan. Akhirnya aku mikir gimana caranya biar kelar-kelar. Akhirnya udah tuh 1 day 1 paragraf itu udah tinggal dikit lagi sih sekarang. Paling malam ini bisa closing gitu. Ya gitu sih. Jadi kadang-kala ya kalian sendiri sih yang harus apa ya, yang konsisten, dan nggak usah misalnya teman-teman yang lain, dia bisa tuh setiap hari nulis 1 chapter atau tiap hari nulis setengah chapter. Ya kalau realistis lakukan, kalau nggak realistis buat kalian ya nggak usah gitu. Nggak usah merasa bahwa kalian tuh harus sama seperti penulis yang lain. Tips-tips penulisan yang ada di sekitar kalian yang bisa kalian temukan, kalian dengarkan dari penulis manapun itu, jangan ditelan mentah-mentah, tapi sesuaikan dengan diri kalian masing-masing, dengan diri dan kesibukan masing-masing gitu. Gitu, Rauf. Oh iya. Sih Kak. Sama-sama. Ada yang lain, ada yang nanya nggak nih? Mungkin dari tadi pertanyaannya kayaknya berat-berat gitu ya Kak. Boleh nggak nih Kak cerita tentang gimana sih pengalaman kamu ya itu bisa di Rans Entertain itu gimana ceritanya? Wah, itu sih pengalaman faktor kebetulan aja sih sebenarnya. Karena kebetulan sahabat aku itu salah satu sahabatnya Raffi dan Mbak Gigi gitu kan. Dan pada suatu ketika
mereka Mbak Raffi itu minta bantuan aku lah untuk bantuin di salah satu lini di Rans gitu kan. Akhirnya aku pikir karena itu sebenarnya bukan duniaku ya, duniaku itu kan dunia full, dunia penerbitan buku gitu kan dari tahun ke tahun. Tapi aku pikirnya boleh juga lah buat pengalaman gitu kan, karena pasti kita kan nggak boleh stuck ya, kita nggak boleh ngerasa puas dengan kemampuan yang linear yang kita jalanin, kita milikin selama bertahun-tahun gitu kan. Karena dunia itu kan berubah, dunia itu berkembang dengan cepat, tren itu berkembang. Kalau kita sebagai pelaku di industri manapun itu nggak mau untuk men-challenge diri kita untuk belajar hal baru, ya kita bakal stuck aja di situ-situ aja gitu. Kita nggak bakal punya punya kemampuan untuk mau nyobain hal baru, untuk mau berjibaku dengan hal baru gitu kan. Jadi waktu itu aku nerima karena aku pikir hal baru aku bisa belajar banyak hal tentang dunia entertainment gitu kan, tentang tentang banyak hal lah yang aku pelajari. Teman-teman di sana emang sudah terbiasa di TV dan sebenarnya mungkin aku satu-satunya orang yang full dari dunia buku gitu kan, dan memang itu dunia yang sangat berbeda, tapi kan namanya dunia kreatif ide ya, dunia ide kreatif itu kan sebenarnya di mana-mana sama sih gitu. Jadi dan itu pengalaman yang luar biasa sekali sih, aku sampai sekarang mungkin berterima kasih sekali dengan Arafi dan Bagi yang kasih aku kesempatan untuk ikutan bantu-bantu mereka walaupun tidak terlalu lama gitu. Keren ya Kak, baru tahu ternyata. Teman-teman ada yang mau tanya lagi Kak nih? Sepertinya tidak ada yang mau bertanya Kak. Kalau ini komunitas Outdoor Explorer itu gimana sih, Rauf? Mungkin aku bisa diceritain. Giliran aku yang nanya nih. Aduh, jadi takut nih. Aduh, takut salah ngomong. Jadi, Outdoor Explorer itu semacam sekolah menulis, tapi itu tuh berbasis online di grup WhatsApp. Itu dilakukan selama tingkat 1 sampai tingkat 4. Maksud aku tuh kayak dari kelas 1 sampai kelas 4 gitu loh, Kak. Dan nanti di setiap kelas tuh ada berbagai macam apa ya? Kayak kalau kita sekolah gitu kan, misalnya kelas 1 SMA kita belajar ini, kelas 2 SMA kita belajar ini. Nah, itu sama modelnya kayak sekolah, tapi ini berbasis online gitu loh. Jadi banyak banget sih pengalaman yang didapat dari grup ini. Buat teman-teman yang belum join nih, siapa tahu mau join di page selanjutnya. Kayaknya udah mau 1 jam nih, Kak. Oke. Bolehlah kapan-kapan kalau misalnya mau nanti kita kerjasama. Aku mau aja sih buat jadi salah satu apa ya istilahnya mentor lah di Outdoor Explorer mungkin untuk tema-tema tertentu gitu. Baik Kak, terima kasih ya Kak. Terus mungkin kayaknya udah semua apa ya? Sudah. Kayaknya udah semua nih. Mungkin sekali lagi aku bacain kesimpulannya ya. Jadi itu dalam tema kali ini kan, cara memberi emosional yang baik pada tulisan. Jadi yang pertama kita bisa bikin karakter itu dibuat seperti biodata, dan biodata itu dibuat detail. Jadi kita biar ngerti si karakter tokoh A, B, C, D, dan seterusnya itu bagaimana gitu ya Kak. Lalu yang kedua, usahakan sebelum menulis itu memperdalam karakternya. Jangan kita hanya sebatas umum aja gitu ya. Terus lalu yang selanjutnya ada background story, memperjelas karakter tokoh. Jadi setiap tokoh itu harus punya background dan setiap background itu harus berbeda. Jadi kita punya suasana baru untuk maksudnya pembaca punya suasana baru untuk membaca gitu. Nggak cuma mungkin kan rata-rata kalau maksud aku buku itu rata-rata kan biasanya hanya dari daerah Jakarta dan sekitarnya gitu ya. Jadi kayak kita bikin suasana yang baru yang berbeda biar pembaca tuh ngerti rasanya gimana gitu ya Kak. Terus selalu ada pemilihan diksi yang tepat dan jangan terlalu berlebihan. Mungkin kesimpulannya itu aja ya Kak. Atau ada yang mau ditambahin? Ya itu aja sih. Ya sebelum ditutup mungkin
Kamu Tia ada beberapa doa, harapan, dan kata-kata untuk author explorer ini menyambut hari jadi yang kedua, Kak. Ada nggak nih? Buat Outdoor Explorer, happy anniversary yang kedua. Semoga bisa jadi salah satu ruang belajar buat teman-teman yang mau belajar menulis, mau mewujudkan cita-cita dan impiannya menjadi penulis, dan yang paling utama adalah menjadi ruang belajar yang menyediakan kesempatan yang sama bagi siapa saja yang ingin belajar menulis, karena menulis itu adalah bagian cara kita untuk membahagiakan diri kita sendiri. Dan jangan lupa um, awalilah dengan istilahnya itu niatan kalian menjadi penulis karena kalian happy dengan aktivitas kalian menulis, karena kalian bahagia dalam menulis, bukan hanya sekedar karena aku pengen terkenal, aku pengen jadi penulis bestseller, aku pengen dapat duit dari buku. Itu nanti akan mengikuti. Tapi ketika kalian belajar dari awal, belajarlah karena kalian ngerasa menulis itu mendatangkan hal yang baik bagi Positif. diri kita, dari kalian masing-masing gitu sih. Baik, terima kasih kamu Tia Sama-sama, untuk Rauf. waktunya. Mohon maaf juga ya Kak, kalau misalnya ada salah-salah kata. Buat teman-teman, makasih juga nih yang udah partisipasi. Iya, Maaf terima kasih juga buat semua kalau yang sudah join. ya, nih ada yang bilang nih dari Aini, nanti bakalan diundang jadi mentor ya gitu. Asik, boleh. Ya mungkin pertemuan kali ini kita akhiri ya Kak. Makasih juga udah sempatkan waktunya untuk menjadi pembicara di acara seminar kali ini. Sampai bertemu lagi kamu Tia di lain kesempatan mungkin ya Kak. Iya, sampai Semoga bisa makasih ketemu banyak. lagi. Siap. Makasih banyak ya Rauf ya. Ya, sama-sama. Ya, nanti. Terima kasih semua. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. semuanya.